Perkenalkan, saya Ayub, guru kelas 6 SD YPS Singkole, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 pada LPTK Universitas Hairun Ternate. Pada kesempatan ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan menampilkan video uji kinerja pada pembelajaran tematik. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi ini? Semangat. Gimana, sudah sarapan? Sudah. Makan apa, Vin, hari ini? Kok kayak lemas? Minum susu. Oke, kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita mau berdoa dulu. Berdoa pagi ini dipimpin oleh Clay. Ya, silakan Clay. Teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Clay. Kita sama-sama berdiri, kita mau menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Berjumpa dengan sekarang telah menjadi lautan, tapi mari kembali. Silakan duduk kembali. Adakah yang tidak hadir? Hadir semua ya. Virgi kemarin sakit, sudah hadir hari ini. Sakit apa kemarin Virgi? Oh, pilek. Sudah lebih sehat ya? Kelompok 1 break 1. Break 2. Break 3. Yes, apa-apa. Ada satu yang miss. Kelompok 2 break 1. Break 2. Break 3. Yes, good, mantap, kompak. Kelompok 3, break 1. Break 2. Break 3. Oke, nggak apa-apa ya, satu sama. Ada yang miss juga. Berarti pemenangnya kali ini adalah kelompok 2. Oke, Pak Ayub sekarang mau tanya. Materi yang kalian pelajari di minggu lalu ya. Di materi IPA kita itu belajar tentang rangkaian listrik, lalu bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Apalagi itu teks eksplanasi? Yang berisi penjelasan. Penjelasan apa? Penjelasan ilmiah. Nah, terus kalau teks eksplanasi tadi kan berisi penjelasan ilmiah. Kalau penjelasan ilmiah itu fakta atau fiksi? Fakta. Apalagi itu fakta? Sesuai dengan kenyataan, betul. Kalau fiksi? Dikarang-karang, ya benar ya. Jadi teks eksplanasi ilmiah itu benar sekali berisi penjelasan ilmiah yang berisi tentang fakta-fakta ilmiah. Jadi tidak dikarang-karang, semuanya sesuai dengan kejadian yang nyata. Nah, biasanya teks eksplanasi ilmiah itu tentang penemuan, tentang tokoh-tokoh, penemuan teknologi dan seterusnya, gitu ya. Lalu materi IPA-nya tentang listrik. Masih ingat alat-alat listrik? Contohnya TV, apalagi? AC, lampu, apalagi? Rice cooker, betul sekali. Punya rice cooker di rumah? Untuk apa rice cooker itu? Masak nasi. Untuk bikin roti bisa enggak? Kayaknya ada rice cooker sekarang yang bisa bikin roti ya. Dengan kemajuan teknologi.
Ya, terus apa lagi? Yang ada dalam kamar kalian deh, yang dekat-dekat di kamar kalian di rumah ada apa? AC tadi, terus apa lagi? Lampu tidur, terus kipas angin. Apa? Oh, cas HP. Nah, berarti tidur sama HP-nya dong. Ya, HP juga termasuk benda elektronik ya. Nah, itu masih ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita masih akan melanjutkan membahas tentang mencari informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dan juga membuat rangkaian listrik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama ada 4 ya untuk IPA. Melalui kegiatan eksperimen, jadi kalian nanti akan bereksperimen, melakukan percobaan, kalian akan mampu menganalisis komponen listrik apa yang digunakan pada rangkaian listrik. Yang kedua, melalui kegiatan eksperimen itu kalian mampu mengidentifikasi fungsi dari komponen listrik. Contoh, kabel. Kabel itu fungsinya untuk apa di dalam rangkaian listrik? Jadi nanti kalian coba-coba aja buktikan kabel ini kalau saya copot apa yang terjadi. Terus lampu itu fungsinya sebagai apa di dalam sebuah rangkaian listrik. Jadi nanti kalian akan diskusikan dalam kelompok, kemudian kalian akan menemukan sendiri jawabannya ya. Terus yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan eksperimen, kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri serta perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel. Jadi apa bedanya rangkaian listrik seri dengan paralel? Melalui eksperimen ada panduannya nanti, kalian akan dipandu. Terus yang keempat, melalui kegiatan eksperimen itu kalian bisa merangkai rangkaian listrik. Jadi kalian sudah mampu nanti praktek sendiri di rumah. Bisa dengan mengajak adik, mengajak kakak, sini dek, sini kak ya. Kita coba bikin rangkaian listrik. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesianya, tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan membaca, nanti ada teks yang kalian akan baca. Peserta didik atau kalian mampu mengidentifikasi isi teks eksplanasi ilmiah dari teks yang dibaca. Apalagi itu mengidentifikasi? Mencari tahu, betul ya, Dita, mencari tahu. Terus yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab. Ada tanya jawab nanti guru dan siswa. Kalian mampu menyajikan hasil penggalian informasi dari teks eksplanasi ilmiah secara lisan dengan tepat. Jadi kalian mampu mengidentifikasi isi dari teks eksplanasi dan kalian mampu menjawab pertanyaan dari saya dengan tepat. Oke? Nah, sekarang perhatikan teks yang akan saya tampilkan di layar. Kalian saya beri waktu beberapa menit untuk membaca. Pada tahun 1800, Alessandro Volta melakukan percobaan untuk mengembangkan baterai. Melalui percobaannya, Alessandro Volta berhasil membuktikan bahwa teori Galvani mengenai efek kejutan karena kodok adalah salah. Berdasarkan hasil penelitiannya, Alessandro Volta menjelaskan bahwa efek kejutan tersebut sebenarnya merupakan efek yang didapat dari hubungan antara dua logam tak sejenis pada pisau benang Galvani dengan kaki katak yang bertindak sebagai konduktor listrik. Melalui percobaan itu pula, akhirnya Alessandro Volta berhasil menciptakan baterai pertama buatannya. Baterai tersebut diberi nama baterai Volta Pillar. Baterai pertama ciptaan Alessandro Volta menjadi acuan dalam perkembangan teknologi baterai hingga sekarang. Oke, ini salah satu contoh teks eksplanasi. Sekarang Pak mau bertanya. Dari bacaan tadi itu yang dijelaskan, siapa sih Alessandro Volta? Silakan angkat tangan yang tahu jawabannya. Siapa Alessandro Volta tadi di dalam bacaan? Penemu baterai. Benar sekali, itu jawabannya ya. Jadi Alessandro Volta adalah penemu baterai. Nah, terus yang kedua, dari bacaan tadi, bagaimana proses awal baterai ditemukan oleh Alessandro Volta? Apa yang dia lakukan untuk menemukan baterai? Yes, melakukan apa tadi Perji? Melakukan percobaan. Awalnya dia melakukan percobaan, terus menemukan bahwa
Gimana? Bahwa teori Galvani mengenai efek kejutan kaki kodok adalah salah. Iya, menemukan bahwa teori Galvani tentang efek kejutan kaki kodok itu ternyata salah. Nah, terus pertanyaan saya yang terakhir, ini bebas aja kalian jawab. Silakan kalian pikirkan, menurut kalian apa yang terjadi jika baterai itu tidak pernah ditemukan? Ayo. Tidak ada? Tidak ada penerangan. Oke, good. Satu jawaban. Apa lagi? Vino, kalau kamu di rumah tidak punya baterai di dalam perangkatmu, apa yang terjadi? Hah? Tidak bisa bermain video game karena main video gamenya di HP ya. HP punya baterai. Terus motor, mobil itu punya baterai enggak? Bensin katanya. Punya baterai enggak? Ada yang tadi jawab iya, punya. Baterai itu bukan ya aki, betul sekali, akinya, aki mobil ya. Nah, coba kalau tidak ada baterainya, apakah masih bisa di-start kalau pagi hari oleh orang tuanya? Tidak ya, tidak bisa. Kalau motor kan masih bisa digedor-gedor itu ininya, apa namanya itu starternya ya. Nah, tapi kalau mobil itu kan nggak ada starter manualnya, dia harus dikontak. Kontaknya itu langkah pertama menggunakan baterai arus listrik dari aki ya, penyimpanan. Nah, jadi tadi benar kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu tidak ada baterai, maka yang terjadi adalah tidak bisa tadi main video game, mobilnya nggak bisa nyala, apalagi mobil listrik kira-kira masih bisa nggak dipakai? Nggak bisa ya. Nah, ini Pak Ayub akan jelaskan sedikit lagi tentang teks eksplanasi yang tadi. Jadi teks eksplanasi ilmiah itu adalah teks yang berisi tentang fakta terkait dengan suatu proses atau suatu kejadian yang nyata tentang ilmu pengetahuan. Itu adalah teks eksplanasi ya, berisi informasi fakta atau yang sebenarnya ya. Nah, terus bagian teks eksplanasi ilmiah ada apa? Pernyataan umum, deretan penjelas dan kesimpulan. Kalau Pak Ayub punya 5 paragraf yang kita sudah pelajari, pernyataan umumnya ada di paragraf mana? Pertama. Kesimpulannya ada di terakhir. Berarti deretan penjelasnya berapa paragraf? Ya, 3 paragraf di tengah, betul sekali. Itu bagian-bagian dari teks eksplanasi ilmiah. Nah, terus topik permasalahan ini untuk menemukan informasi yang tadi yang kalian lakukan di awal ya, bahwa topik permasalahan itu bisa ditemukan pada kalimat utama setiap paragraf. Yang kedua, kalian juga bisa menemukan informasi penting dengan menggunakan kata tanya adik Simba seperti yang sebelum-sebelumnya sudah kita lakukan ya. Pernah dengar tentang rangkaian listrik? Kalau minggu lalu kan kita belajar tentang benda-benda listrik. Kalau sekarang pernah enggak dengar tentang rangkaian listrik sebelumnya? Rangkaian listrik belum pernah? Yakin belum pernah? Kalau Pak Ayub bilang rangkaian seri, rangkaian paralel, pernah dengar? Oh, pernah. Nah, itu namanya rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik itu bukan hanya rangkaian listrik yang di rumah-rumahan kita atau di perkantoran atau di gedung sekolah, tapi termasuk rangkaian listrik yang sederhana kayak rangkaian listrik seri dan paralel ya. Nah, rangkaian listrik di sini materinya Pak Ayub jelaskan dulu sedikit sebelum kita masuk di LKPD bahwa rangkaian listrik itu terbagi 2. Ada namanya rangkaian listrik terbuka, ada namanya rangkaian listrik tertutup. Terbukanya itu ini adalah apa? Saklar, betul sekali. Ini adalah saklar. Ketika saklarnya terbuka atau tidak tersambung, maka rangkaian listrik itu tidak dialiri arus listrik sehingga jadinya lampunya menyala atau mati? Ya, lampunya mati ya. Karena saklarnya dalam posisi terbuka atau tidak terhubung ya. Kemudian yang kedua, ini adalah rangkaian listrik tertutup. Berarti posisi saklarnya terhubung ya. On, posisi saklarnya on. Kalau dia posisi saklarnya on, berarti lampunya akan menyala. Ini 2 dasar tentang rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik tertutup dan rangkaian listrik terbuka. Nah, next.
Rangkaian tertutup itu semua komponen rangkaian listrik dibedakan menjadi dua dari rangkaian listrik tertutup tadi. Ada rangkaian listrik paralel dan ada rangkaian listrik seri. Kalau seri ini susunannya seperti ini. Kalian akan lebih banyak tahu nanti di praktek, di eksperimen. Kemudian paralel. Kalau paralel ciri khasnya adalah dia kabelnya disusun. Coba kalian lihat, yang seri ini disusun bagaimana? Kalau paralel dia ada apa? Ada cabangnya ya? Oke, disusun bercabang. Kalau rangkaian seri dia disusun secara berderet, tidak butuh cabang gitu ya. Nah, itu terus selanjutnya kita akan masuk dalam percobaan. Sebelumnya kita sudah membagi kelompok ya, sudah punya kelompok masing-masing dan kalian sudah duduk dalam kelompok masing-masing. Semua juga sudah hadir dalam kelompoknya, berarti harusnya eksperimen kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, Pak Aib akan membagikan LKPD ya. Ini panduan dalam kelompok ya. Silakan dilihat dulu LKPD-nya. Satu LKPD untuk satu kelompok. Nanti kalian akan lihat bersama. Oke, coba buka dulu di halaman yang kedua setelah sampul. Ini ada kompetensi dasar, materi IPA dan juga ada tujuan pembelajaran. Terus berikutnya dibuka halaman berikutnya. Nah, di sini kalian akan diminta untuk mengikuti semua langkah-langkah yang ada di sini. Baca dengan cermat apa alat dan bahan yang kalian butuhkan nanti. Kemudian ada di situ rangkaian yang pertama adalah rangkaian seri ya. Rangkaian seri. Rangkaian kedua adalah rangkaian paralel. Kalian akan membuat rangkaian seperti ini. Kalian tinggal merangkai. Pak Aib itu sudah siapkan alat dan bahannya. Kalian tinggal rangkai saja. Terus setelah merangkai dua rangkaian ini, kalian nanti akan mengisi lembar pengamatan. Nah, supaya cepat, dalam kelompok nanti ada 2 orang yang membuat rangkaian seri, ada 3 orang sisanya yang membuat rangkaian paralel. Karena paralel ini lumayan banyak cabang-cabangnya ya. Setelah dibuat, kalian jangan tinggal di situ. Kita langsung akan melakukan pengamatan. Jadi baca dari tabel awal sampai tabel akhir apa yang diminta kalian untuk lakukan ya. Misalnya yang pertama pada saat rangkaian listrik seri ya, di rangkaian listrik seri saat saklar berada pada posisi on, maka lampu mana yang menyala? Ada pertanyaan? Jelas? Oke, ini saya mau bagikan rangkaian listrik seri dan paralelnya. Kalian akan kerjakan. Ini paralel, kalau yang ini seri ya. Bahannya sudah saya pisahkan, kalian tinggal olah nanti. Terus kelompok 2 ini alat dan bahannya. Ini rangkaian listrik seri, kalian buatnya nanti di sini. Ini rangkaian listrik paralel. Ini rangkaian listrik seri, ini rangkaian listrik paralel. Coba perhatikan semuanya dulu rangkaian listrik paralelnya. Ini sudah ada yang saya buat bercabang, berarti ini kalian tinggal hubungkan nanti. Yang bercabang ini ada di bagian atas dan bawah. Nah, kalian tinggal hubungkan nanti dengan saklar. Kalau saklar yang kakinya 2 berarti tinggal 1 yang kalian mau pasang ya, dicantolin kabelnya. Tapi kalau misalnya saklarnya itu yang kakinya 3, berarti kalian ikatnya di kaki yang paling tengah. Pak Aib tadi sudah bantu di paling ujung. Kalian ikatnya di tengah. Oke? Ikat di tengah ya. Susunannya sama dengan yang ada di LKPD. Ada pertanyaan untuk rangkaian? Bisa ya? Perhatikan ininya, nak. Perhatikan itunya. LKPD-nya. Sesuaikan gambarnya. Sudah bisa menyala? Coba lihat.
Ini sudah nyala. Sudah. Coba. Itu satunya. Wis, keren. Yang ini sudah nyala juga. Masih begini enggak sih? Oke. Masih berdiri. Good job. Sudah nyala kan? Sementara Kristi bisa sambung yang ini, Kristi. Ini masukkan kakinya ke situ. Iya, betul. Akila coba pasang baterai Akila. Akila ikut. Oh iya, agak panas biasa memang. Cabut aja itu. Nah, boleh diganti. Yang lampunya bermasalah bisa ganti di sini. Dia stop kontak untuk Sudah jadi. Sudah nyala dua-duanya, Dit? Mana? Oke. LKPD-nya dilengkapi ya. Taruh di sini. Kasih buat ini. Dan rangkaian listrik, cara menyusun komponennya. Apakah komponennya itu disusun sejajar atau bercabang ke bercabang? Akila ikut diskusi saja. Ya, 3 menit lagi. Selamat pagi, ini adalah diskusi dari kami. Posisi saklar berada pada posisi on, lampu yang menyala lampu 1 dan 2, lampu yang mati tidak ada. Saklar berada pada posisi off, lampu yang menyala tidak ada, lampu yang mati 1 dan 2. Oke, dicocokkan jawabannya ya. Lanjut. 3. Pada saat saklar berada pada posisi on, kemudian lampu 1 dicabut, maka kondisi lampu 2 adalah mati. 4. Pada saat saklar berada pada posisi on, kemudian lampu 2 dicabut, maka kondisi lampu 1 adalah mati. Oke.
Keras-keras suaranya. Nak. Pengamatan rangkaian listrik paralel. Nomor 1. Posisi saklar 1 berada pada posisi on. Saklar 2 berada pada posisi on. Lampu yang menyala, lampu 1 dan 2, lampu yang mati tidak ada. Nomor 2. Saklar 1 berada pada posisi on. Saklar 2 berada pada posisi on. Lampu yang menyala, lampu 1, lampu yang mati, lampu 2. Saklar 1 berada pada posisi off. Saklar 2 berada pada posisi on. Lampu menyala, lampu 1, lampu 2, lampu yang mati, lampu 1. Saklar 1 berada pada posisi off. Saklar 2 berada pada posisi on. Lampu yang menyala tidak ada, lampu yang mati, lampu 1 dan 2. Oke. Lanjut. Nomor 5, pada saat saklar 1 dan saklar 2 berada pada posisi on, kemudian lampu 1 dicabut dan lampu yang kedua adalah menyala. Nomor 6, pada saat saklar 1 dan saklar 2 berada pada posisi on, kemudian lampu 2 dicabut, maka kondisi lampu 1 adalah menyala. Cara menunjuk komponen listrik. Rangkaian listrik disusun secara berderet, rangkaian paralel disusun secara bersamaan. Jika saklar dalam posisi on dan salah satu lampu dicabut, maka kondisi lampu lainnya rangkaian seri mati semua, rangkaian paralel tetap menyala. Posisi lampu saat menyala. Rangkaian seri duduk, rangkaian paralel serang. Perbandingan jumlah komponen yang digunakan. Rangkaian seri lebih sedikit, rangkaian paralel lebih banyak. Perbandingan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian. Berdasarkan perbandingan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit, rangkaian paralel lebih banyak. Berdasarkan hasil penguatanmu, tuliskan nama dan fungsi komponen listrik yang digunakan pada rangkaian listrik seri dan paralel. Sederhana. Nomor 1, saklar berfungsi sebagai pengukur dan menyambungkan arus listrik. Nomor 2, kabel berfungsi sebagai media penyalur arus listrik. Nomor 3, lampu berfungsi sebagai benda yang dialiri listrik. Nomor 4, baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Nomor 5, urutan lampu berfungsi sebagai tempat penyalur bola lampu. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok terakhir. Good job. Silakan kembali. Ini tadi rangkaian seri yang kalian temukan dalam kelompok, bahwa rangkaian seri itu disusun berderet atau sejajar, tidak bercabang ya, tidak memiliki cabang. Ini sudah kalian temukan di dalam kelompok. Ciri-cirinya, rangkaian listrik dipasang secara berurutan dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lainnya juga ikut padam. Jadi kalau tadi ini dicabut, maka yang lainnya juga akan mati ya. Nah, terus di rangkaian paralel ini rangkaian listrik di mana alat listriknya disusun bercabang. Ini ada cabang ya. Ada 2 saklar yang dipasang di rangkaian yang kalian buat, lalu dibikin bercabang. Kalau tidak bercabang kan harusnya gini saja, lurus kayak seri ya. Nah, tapi kan ini ada cabangnya ke sini, makanya disebut bercabang ya. Terus pada rangkaian listrik paralel, jika aliran listrik salah satu alat listriknya diputus, misalnya bola lampu ini dicopot, maka yang lain tetap menyala ya. Kalau lampu satunya yang dicopot, lampu 2 tetap nyala. Kalau lampu 2-nya dicopot, lampu 1-nya tetap menyala, gitu ya.
Terus perbedaannya tadi kalian sudah temukan di dalam kelompok, semuanya sudah benar. Rangkaian listrik seri itu disusun berderet tanpa cabang. Kalau paralel dia disusun sejajar. Lalu lampu yang ada di rangkaian listrik seri saat saklarnya dalam kondisi on, kemudian salah satu lampu dicabut, dia akan mati. Tapi kalau di rangkaian paralel yang lainnya tetap nyala. Kondisi lampu saat dinyalakan dalam rangkaian seri itu redup, rangkaian paralel terang. Lalu komponen listrik yang dipakai di rangkaian seri lebih sedikit kabelnya ya, simple jaringannya. Kalau di rangkaian paralel lebih banyak komponennya. Saklarnya ada 2. Kalau rangkaian seri berapa saklarnya? Cuma 1 ya. Kalau seri, kalau paralel 2. Lampunya sama-sama 2. Tapi kabelnya mana lebih banyak? Seri apa paralel? Paralel ya. Nah, terus tentu saja kalau komponen listrik yang dibutuhkan itu lebih banyak, maka biayanya juga pasti lebih banyak ya. Jadi rangkaian seri karena sedikit komponennya lebih murah dibanding rangkaian paralel. Nah, ini tadi yang kalian sebutkan di akhir, ada 5 komponen listrik utama, ada baterai sebagai sumber energi listrik. Kemudian kabel berfungsi sebagai penyalur arus listrik. Lalu yang ketiga ya, lampu berfungsi sebagai komponen listrik penghasil cahaya. Tadi kalian sudah catatkan. Lalu saklar fungsinya sebagai penghubung atau pemutus arus listrik. Dan yang terakhir, dudukan lampu berfungsi sebagai tempat meletakkan lampu. Ya. Oke, berikutnya silakan siapkan HP-nya, Google Form, kita akan kerjakan soal. Ini linknya, kalian kerjakan ada 10 nomor, ini dikerja mandiri, tidak kerja sama. Dikerjakan mandiri di Google Form-nya. Silakan. Hanya 10 nomor ya. Bisa masuk s.id/p-nya besar ppl. Dia ketik. Sudah? Sudah selesai? Silakan dikirim. Sudah, boleh langsung dikirim, boleh. Sudah ada yang masuk 5 jawaban. Masih 10 orang lagi. Ayo. Sudah ada 6 orang. Sembilan orang. Oke, sudah 10 orang. Masih 5 lagi, yuk. Silakan, boleh dikirim. Kalian bisa lihat langsung hasilnya ya. Bisa lihat langsung hasilnya sebagai bahan refleksi dan bahan belajar. 4 orang lagi, yuk. Oke, masih ada 3 orang lagi. Sudah ada 12 yang masuk. 2 lagi. Ya. 1 lagi. Siapa the last one? Kalian bisa lihat langsung hasilnya ya di dalam. Yang tuntas itu berarti yang 8 benar. 8, 9, dan 10. Dari pembelajaran kita hari ini, apa yang telah kalian pelajari? Ayo. Tentang rangkaian listrik. Kalau di bahasa Indonesia tadi tentang teks eksplanasi. Apa yang sudah kalian ketahui tentang rangkaian listrik? Rangkaian seri dan paralel.
Lalu kalian juga sudah mengetahui perbedaannya ya, perbedaan antara rangkaian listrik seri dan paralel. Apa yang paling kalian senangi dari kegiatan pembelajaran hal ini? Pas merangkai. Pas merangkai, membuat rangkaian, berarti senangnya dengan rangkaian. Paip setuju. Jadi merangkai itu menurut saya memang paling menyenangkan. Nah, next, apa yang belum kalian pahami? Tadi Dita dan Vino agak lama menyala lampunya. Apa yang belum dipahami tadi di sana? Kenapa bisa kabelnya tidak berfungsi gitu ya? Akhirnya ganti kabel ya. Menurut kalian apa kelebihan dan kekurangan kegiatan pembelajaran yang kayak tadi? Langsung praktek. Menurut kalian kelebihannya adalah lebih paham, wis. Mantap. Terus apa lagi kelebihannya? Tadi bisa membuat lebih paham. Atau kekurangannya apa kalau kita bekerja seperti tadi itu? Menurut kalian adakah kekurangannya? Gimana tadi? Oh, ribut karena diskusi. Oke, yang memang suka sendiri-sendiri saja, suka dia mungkin nggak terlalu suka kalau bersosialisasi gitu ya. Tapi poin pentingnya dari diskusi juga bisa lebih memudahkan toh, tugasnya lebih cepat selesai. Tadi lebih menarik katanya Virgi, lebih paham ya. Good. Nah, materi kita berikutnya sambungan dari ini, rangkaian listrik seri dan paralel. Jadi di pertemuan berikut itu kita akan membuat lagi rangkaian campuran. Jadi campuran listrik seri dan paralel. Next pertemuan ya. Oke, itu saja materi kita hari ini. Kita sudah menyelesaikan 1 jam pembelajaran. Sekarang kita mau berdoa dulu menutup pembelajaran kita dalam doa. Pak I minta tolong Vino pimpin kita berdoa. Oke, terima kasih untuk kalian semuanya. Nanti kalau pulang jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Lalu jangan lupa selalu belajar di rumah, patuhi orang tua ya. Jangan macam-macam sama orang tua. Ikuti apa yang diajarkan oleh orang tua di rumah dan jangan lupa untuk selalu belajar. Oke, pembelajaran kita selesai. Sampai jumpa.